Pangudi Luhur Bernardus. Dimanapun teman-teman berada, kami berharap teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia. Kami dari SMA Pangudi Luhur percaya kepada Tuhan dan salam inovasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempresentasikan tentang alat-alat laboratorium yang akan kita gunakan di laboratorium SMA Pangudi Luhur Bernardus. Oke Bu Lydia, ya? Maaf sebelumnya, kita belum kenalan ya tadi? Kita belum iya. kenalan supaya teman-teman yang di luar sana bisa semakin mengenal kita, terutama SMA Pangudi Luhur Bernardus. Oke teman-teman, ya silahkan yang dari kanan dulu. Perkenalkan, nama saya Lydia, saya mengajar biologi. Saya Sinaga, saya mengajar fisika. Oke, saya Junita, saya di sini bekerja di bidang laboratorium SMA. Oke, untuk pertama kali itu akan menjelaskan alat-alat laboratorium di bidang apa ya Bu Lydia? Dari kimia dahulu Bu, nanti setelah kimia kita menuju ke fisika, dan yang terakhir nanti biologi. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke, mohon maaf ya Pak Naga, saya duluan. Mohon maaf Bu Lydia. Oke, saya akan menjelaskan tentang alat-alat kimia. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini alat kimia, ada 3. Yang pertama namanya yang ini, yang di tangan kanan Ibu namanya gelas ukur. Yang kedua ini namanya adalah pipet ukur. Oke. Yang ketiga namanya pipet volume. Ini fungsinya sama. Fungsinya mengukur volume zat. Perbedaan yang ketiga ini adalah di keakurasiannya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next ya. Next di ini. Ini namanya labu takar. Jadi jika teman-teman ingin membuat larutan, mengencerkan larutan dari misalnya mau membuat larutan garam 100% menjadi 80% menggunakan alat ini. Selanjutnya ini. Oke. Ini teman-teman, ini kebetulan ada di isi cairan. Ini alatnya namanya gelas kimia yang kita gunakan untuk menampung larutan atau mencampurkan larutan. Kita next lagi. Ini Erlenmeyer. Oke teman-teman, Erlenmeyer kita gunakan pada saat titrasi. Oke, apa itu titrasi Bu? Nanti hubungi channel ini di bawah, ini ketik komentar Anda. Oke, kita next lagi. Ini ada pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil larutan ataupun untuk mencampurkan larutan. Tapi pengambilan larutannya menggunakan yang namanya pipet tetes. Next. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya apa namanya. Di rumah juga pasti sudah ada. Ini namanya corong. Digunakan untuk memindahkan larutan, dimasukkan ke wadah yang wadahnya itu leher di wadahnya itu kecil. Kita next lagi. Ini ada pembangkar Bunsen. Terus ada satu set alat destilasi yang di depan ini. Ini satu set alat destilasi. Ada lagi yang namanya satu corong pisah. Nah, ini dua-duanya berfungsi sebagai alat untuk memisahkan. Perbedaannya apa? Kalau yang ini berfungsi untuk memisahkan bahan-bahan kimia yang homogen, kalau corong pisah itu memisahkan bahan-bahan yang berbeda fase atau campuran heterogen. Oke, yang mana lagi ya? Yang ini, teman-teman. Oke, ini namanya pH universal. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengukur derajat keasaman suatu bahan atau suatu larutan kimia.
Pak Naga, sepertinya saya sudah selesai ya. Atau ada yang lain lagi kah Pak Naga untuk yang kimia? Sepertinya sudah. Oke. Teman-teman, saya sudah selesai. Ya, saya persilakan kepada Pak Naga. Oke. Halo guys. Kali ini kita akan bahas beberapa alat fisika yang akan kita gunakan di praktikum fisika nantinya. Tadi sudah banyak sekali ya dijelaskan oleh Ibu Yunita tentang alat-alat kimianya. Nah, beberapa alat fisika yang akan kita gunakan dalam praktikum fisika. Tapi sebelumnya, kita harus mengenal dulu alat-alat keselamatan dalam praktikum. Seperti yang Bapak gunakan ini. Ini adalah masker, ya, memiliki saringan yang lebih baik daripada masker biasanya. Kemudian sarung tangan ini, tentunya ada jas lab juga. Kemudian ada kacamata juga, ini untuk melindungi mata kita ketika kita melakukan praktikum. Itu untuk alat-alat keselamatan dalam praktikum. Kemudian di sini ada alat ukur, ya, alat ukur yang dinamakan neraca. Neraca itu sendiri untuk mengukur massa suatu benda. Ada 4 skala ya di sini. Kemudian di sini ada multimeter untuk mengukur, bisa dilihat di sini di dalam itu mengukur tegangan dan mengukur kuat arus suatu rangkaian. Multimeter ini masih multimeter analog ya. Kita punya multimeter digitalnya, kita punya, tapi tidak bawa ke sini. Kemudian di sini ada loop, ya, alat pembesar atau sering disebut sebagai alat pembesar. Kita punya loop dan ada banyak sekali kit yang ada di lab praktikum, tapi karena beberapa kendala jadi tidak bisa Bapak bawa ke sini, tidak bisa saya bawa ke sini. Begitu aja untuk alat-alat praktikum fisika yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya untuk biologi, persilakan kepada Bu Lydia. Oke, hai teman-teman semua. Untuk peralatan biologi, sebetulnya alat-alatnya juga kita berbarengan dengan alat dari kimia dan juga alat dari fisika. Sehingga terkadang ketika kita harus praktek, kita menggunakan kok alatnya sama ya? Karena memang untuk praktek sendiri pun kebutuhannya berbeda, namun alat yang digunakan sama. Misalnya, di sini kami membutuhkan rak tabung reaksi. Tabung reaksi di sini biasa kita gunakan untuk uji bahan makanan ataupun untuk menguji, misalnya di sini kita mau uji urin dari seseorang, sehingga tabung reaksi ini juga bisa digunakan untuk sampel, tempat sampel. Selanjutnya kita taruh di sini di bagian rak. Namun yang perlu kita ketahui, jika tabung reaksi ini sudah digunakan untuk sampel urin, tentu saja harus dipisahkan dengan uji makanan. Tadi kita sudah mengenal tabung reaksi dan rak untuk tempat tabung reaksi. Selanjutnya, kita akan mengenalkan mikroskop. Mikroskop yang digunakan ini mikroskop yang masih sangat sederhana. Untuk bagian-bagian mikroskop sendiri, ini disebut dengan lensa okuler, dan yang berada di bawah sini ini adalah lensa objektif. Nanti dipasang di sebelah sini. Nah, untuk mengamati objek benda, kita membutuhkan yang namanya gelas objek. Seperti ini gelas objeknya. Selanjutnya kita juga memerlukan yang namanya gelas penutup. Kalau sudah mengamati yang kecil mikroorganisme, kita pun juga bisa mengamati benda yang ukurannya lebih besar. Yang tadi digunakan di fisika, kita juga menggunakan di biologi, kita menggunakan loop. Misalnya untuk mengamati jamur ataupun mengamati lumut. Selanjutnya, kita juga menggunakan yang namanya fotometer.
digunakan untuk melihat kekuatan cahaya. Ini termasuk jenis fotometer yang sederhana. Setelah tadi kita mengenal fotometer, selanjutnya alat yang hampir sama yaitu respirometer untuk mengukur laju pernafasan. Biasanya hewan yang kita gunakan yaitu serangga kecil, bisa dari belalang ataupun jangkrik ataupun mungkin kupu-kupu yang ukurannya kecil, kita tangkap, kita masukkan ke dalam sini. Selanjutnya, ada suatu saat kita memerlukan untuk membedah, ya, membedah beberapa jenis hewan sehingga kita memerlukan perangkat alat bedah. Di sini ada beberapa perangkat alat bedah. Selanjutnya, ketika kita praktikum, kita juga memerlukan yang namanya masker, ya. Terutama saat kita melakukan pembedahan, biasanya tercium bau yang sangat tidak enak, sehingga masker ini sangat penting kita gunakan dan ini sekali pakai. Semua siswa SMA Pangudi Luhur setelah lulus dari SMA wajib bisa menggunakan tensimeter manual. Kalau penggunaan tensimeter digital lebih mudah. Tinggal Anda menekan dan mendiamkan saja alat ini, nanti sudah muncul. Namun, untuk tensimeter manual, Anda harus melepaskan mulai dari penggunaan stetoskop. Cara meletakkannya Anda harus tepat. Samping itu, Anda juga harus menentukan dengan klik dari denyut kita, dan kita lihat skala yang tertera di tensimeter manual. Berikutnya, kita juga punya alat untuk uji golongan darah kita. Nah, yang ada di sini, pennya bisa digunakan selain untuk uji golongan darah, bisa digunakan juga untuk uji gula darah. Nah, contoh alat yang kami gunakan di sini, ini digunakan untuk uji golongan darah. Di sini ada beberapa reagen yang kami gunakan, yaitu ada 4 untuk mengetahui apakah golongan darah Anda golongan darah A menggunakan anti A, ataukah golongan darah Anda B menggunakan anti B, atau golongan darah Anda adalah AB menggunakan anti B, dan nanti ada juga untuk IG yaitu RH, ya. Nanti Anda juga bisa menggunakan alat ini. Selanjutnya, untuk kelas 12 materi bioteknologi biasanya menggunakan cawan Petri. Dan yang terakhir, di sini ada kancing genetika. Kancing genetika di sini sudah dibuat pasang-pasang untuk materi pewarisan sifat. Jika alat ini tidak ada, kita pun bisa menggunakan kancing baju yang warna-warni untuk praktikum. Demikian presentasi dari kami. Saya Lydia, Saya Sinaga. saya Junita dari SMA Pangudi Luhur Bernardus. Percaya kepada Tuhan dan Salam inovasi. Jangan lupa like and subscribe channel kami di SMA Pangudi Luhur. Dadah. Bye.